Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dan beberapa channel yang hadir pada siang hari ini untuk live streaming. Ini ada satu topik yang sangat menarik yang akan kita bahas dengan tokoh-tokoh juga yang sangat-sangat terkenal. Ya, kita bicara tentang prediksi Anies Rashid Baswedan ke depan. Ini mau kemana? Bagaimana dan apa-apa yang akan dilakukan oleh Anies ke depan ini? Ini akan kita bicarakan ya bersama tiga narasumber hebat-hebat. Samping kanan saya Profesor Dr. Egy Sujana SMH. SMI sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi tengah-tengah Ketua Umum Partai Masumi Bapak Dr. Ahmad Yani SMH. Ketua Umum Partai Masumi. Yang di ujung sebelah kanan ini milenial ya, bos kita Fandi Ismail, mantan ketua. Ya, mantan di Direktorat Deputi Saksi Timnas Amin. Jadi kita akan bicara tentang Anies Rashid Baswedan ke depan, bagaimana kita prediksinya. Pertama dari Bung Egy dulu, gimana kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prediksi saya dalam perspektif apa yang saya pahami tentunya. Prediksi itu kan versi dari kita, anggapan-anggapan ke depan. Jadi belum tentu benar menurut yang Anies. Kita harus jujur begitu mulai dari awal kan. Oke. Nah, prediksi saya Anies ini dengan gayanya yang lambat dan selalu santun, sehingga saya prediksi tidak berani berangkat kepada konflik, tidak siap konflik, menghindari itu lah. Ya selalu. Nah, padahal dalam dunia politik itu kekuatan di konflik. Mau bagaimana coba? Semua masing-masing punya gagasan dan berseteru di dalam pemilu. Sekarang yang menang si Pulat, kita udah tahu siapa. Tapi apa yang dibawa oleh Anies yang harusnya itu kebenaran kan nggak disuarakan. Misalnya contoh kaitan dari yang awal ya. Kalau boleh jujur ada anomalinya gitu loh. Misalnya pas waktu awal Gibran muncul, Anies menyambut dengan baik. Harus ditolak gitu ya? Ya bukan harus ditolak. Ini logikanya dulu begini. Kalau munculnya itu natural dan tidak ada masalah hukum, ya terimalah. Kan kita tahu munculnya itu tidak lewat ketentuan hukum yang berlaku, terjadi satu kondisi yang tidak benar oleh Paman Usmannya itu, lahir putusan 90. Itu kan harusnya dikritisi bahwa ini satu peristiwa yang tidak benar secara ilmu hukum. Tapi diterima. Kemudian berlanjut kepada putusan KPU yang menerima pendaftaran Gibran dan Prabowo tanggal 27 Oktober. Padahal penutupan, ingat loh, penutupan capres-cawapres itu pendaftarannya 25 Oktober. Jadi udah melampaui 2 hari kok masih diterima. Nggak diprotes juga. Sampai kemudian tanggal 20 Maret dinyatakan menang oleh KPU. Nggak diprotes juga. Kan mestinya ke PT UN itu. Jadi dalam pengadilan itu ada 2 versi. Versi proses, yang kedua versi hasil. Nah, kalau proses ini kualitatif. Betul. Ya kan, jelas sekali kecurangannya apa segala macam. Kalau hasil itu kuantitatif, nilai-nilai angka-angka, makanya mahkamah kalkulator disebutnya. Nah ini nggak dikonflik, artinya nggak di-challenge oleh Anies sebagai satu kandidat atau capres yang unggulan dari umat Islam. Terbukti ada 40 juta melampaui partai-partai yang ada. Sehebat-hebatnya PDIP berapa? Kan nggak sampai 25 juta. Ya, tapi ngomong-ngomong kan tim hukum nasional kan dalam media, berbagai media itu menyatakan kita protes kok waktu itu. Protes itu harus ada bukti.
Ini teori ya. Kalau tidak ada laporan ke Bawaslu dan tidak ada proses untuk itu, nggak boleh disidangkan justru mestinya. Betul. Nah, ini tetap dipaksakan dan kejahatan MK menurut saya dia mem-PHP seolah-olah menerima semua keluhan-keluhan tadi. PHP-nya di endorse supaya dikesankan wah hebat ya. Tidak ngurangi hormat ya. Tim hukum juga memuji-muji hakimnya bagus, hakimnya mengadaptasi kita punya pertanyaan walaupun kita nggak boleh bertanya. Itu juga harusnya kan diprotes. Sejak kapan pengadilan itu pengacara nggak boleh bicara? Oke. Kok cuma hakim aja gitu loh. Betul, itu. Jadi itu yang disebut dengan harusnya diproses di pengadilan proses. Di mana? Bawaslu, DKPP, PT UN untuk batalkan itu. Nah itu nggak di-challenge, tapi dengan jawaban ya kita lihat saja, kita sangka baik kepada MK. Bagaimana cara berpikir prediksi seorang pemimpin kok sangka baik kepada MK yang sudah jelas-jelas itu di by design. Enggak, bahkan Anies kan juga memuji-muji THN kan tempo hari. Iya, itu kan bahasa santunnya Anies. Kalau saya kritik habis. Ya, saya bukan berarti saya nggak dimasukin ke THN, nggak penting. Kalau masuk malah malu saya, bagian yang kalah ngapain bagian yang kalah, ya. Nah, oleh karena itu di dalam prediksi, makanya ini kan prediksi. Demokrasi topengnya tidak bakal terbuka. Para blow-on pemuja demokrasi ini euforia dia. Karena keblow-onannya nggak dibantah. Ya, contoh aja hakim nih misalnya. Namanya Arief Hidayat. Semua orang tahu di sidang MK itu. Dia bicara tentang Presiden Jokowi tidak bisa dipanggil atau jangan dipanggil untuk sidang karena dia adalah di samping Presiden kepala pemerintahan, Jokowi juga adalah kepala negara. Dia lupa dua hal di situ. Satu, pasal 27 ayat 1 mengatakan setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintah dan hukum tanpa kecuali. Kenapa dia kecualiin presiden? Betul. Dia lupa yang keduanya adalah presiden itu nggak mungkin jadi presiden kalau tidak WNI. Misalnya Jokowi WNA, mana bisa jadi presiden? WNA kok. Nah, karena dia WNI, dia bisa jadi presiden. Jadi tidak boleh dipisahkan. Dan kembali ke pasal 27, berkesamaan kedudukannya dalam pemerintah. Kok enak aja dia bilang Jokowi nggak dipanggil, padahal sumber masalahnya ada di Jokowi. Ketika mengkonfirmasi 4 menteri memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan harapan yang ada, karena ada hal-hal yang data-data yang tidak pas. Misalnya bansos 560 triliun, 360 miliar. Itu yang beredar. Saya kutip dari EF Saifullah. Tapi sayangnya EF kalau diminta saksi kita nggak mau. Nah, boleh konfirmasi untuk konfirmasi yang benar, itu. Dan juga udah dipaparkan oleh Faisal Basri di pengadilannya itu betapa dahsyatnya pengaruh bansos itu kan. Ya, tapi hakim bilang nggak ada pengaruh bansos. Nah, sebentar, masih penting lagi nih. Yang penting nih. Yang kedua, putusan MK tidak ada ditemukan nepotisme coba. Itu logikanya bagaimana hakim begitu? Kalau tidak ditemukan adanya nepotisme, berarti Gibran bukan anak Jokowi. Atau Jokowi bukan bapaknya Gibran. Usman bukan iparnya Jokowi, bukan pamannya Gibran. Itu kan logika yang harus dikonfirmasi. Makanya bagusnya nih ada eksaminasi besinya. Memang itu udah final and binding, tapi eksaminasi kan boleh menguji itu kok nggak benar, dan mestinya MK diperankan lagi. Kenapa MK boleh meriksa si Usman sampai dipecat lagi? Kok urusannya begini nggak boleh? Kan belum ada yang usulin. Ini kita usulin di sini, prediksi. Walaupun Anies tidak berani challenge ini, nggak berani dia safety player. Dia tampang yang harus diterima semua pihak.
Padahal pemimpin tuh nggak bisa begitu. Sehebat apapun Nabi Muhammad, suci dia, nggak diterima sama si Abu Jahal, Abu Lahab, oleh kaum Quraisy. Tapi don't care Nabi Muhammad, tetap challenge. Ingat apa yang terkenal dari Nabi itu? Bila matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, bila aku harus berhenti berdakwah, aku tidak mau. Ini kan artinya radikal gitu loh sini. Enggak ada ini enggak. Oke. Nah, itu gambaran sepintas ya prediksinya demokrasi semakin suram. Karena para blow-on pemuja demokrasi bersukaria. Ya, silakan nih Ketum Ahmad Yani, kira-kira pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi Bang Iki sudah membicarakan lah ya fakta-fakta yang lalu, besok yang lalu. Saya tidak ingin masuk dalam hal seperti itu karena apa yang sudah disampaikan. Kita lihat prediksi ke depan. Prediksi ke depan ini sebagian para relawan yang sudah mulai goyang, relawan yang banyak goyang. Kemarin kan sebagian besar yang menggerakkan mesinnya Anies itu harus jujur, kita harus katakan itu relawan. Betul relawan. Relawan termasuk Partai Masyumi itu kan jadi bagian dari relawan karena dia tidak ikut pemilu, no? Jadi bagian relawan itu yang menggerakkan. Dina Pandi kan relawan menggerakkan seluruh anak-anak muda, ya kan, lain sebagainya. Dari sebagian besar relawan ini melihat politik elit ini, lihat politik elit ini kok bisa begini kayak gitu loh. Kan baru beberapa hari ya keputusan Mahkamah Konstitusi diputuskan, baru beberapa hari KPU mensahkan, kok partai politik ini sudah mengambil jalannya masing-masing. Bahkan ada elit atau tokoh partai politik memang gitu, memang ini partai, kami punya partai. Anies kan nggak punya partai. Ada seorang dari anggota koalisinya yang menyatakan, kami kan punya pandangan, tugas kami sudah mencalonkan Anies, sudah selesai, dan sekarang kan kami partai ingin melakukan konsolidasi berbagaimana langkah-langkah. Menurut saya itu agak kurang pas ya. Ya kan, kalau tidak mau dikatakan munafik sebagaimana dikatakan oleh Rocky Gerung seperti itu. Ya, terlalu. Hal ini kan belum selesai. Permainan ini belum selesai menurut saya. Dan juga Prabowo pun belum selesai juga menyusun kabinet seperti itu. Kok rame-rame mau mengantri jadi bagian kabinet. Padahal di kelompok koalisinya sendiri Prabowo pun lagi cakar-cakaran juga ini. Prabowo belum ngajak kan? Ya. Prabowo kan baru silaturahmi lah dia seperti itu. Ya, contohnya kan sebagaimana dari Gelora contohnya, ya kan, minta ya PKS nggak usah ikut-ikutan lah kayak gitu ya, seperti itu. Kenapa kalau PKS ikut, apa mengurangi jatahnya Gelora seperti itu? Terus ada partai-partai lain yang berkeringat dulu dong, yang nggak berkeringat ya kan. Tapi kan satu sisi harus kita lihat, ini kan nanti sebelum kita lihat nih, Prabowo ini kan selalu ingin merangkul semua, seolah-olah kalau dirangkul semua itu selesai persoalan, gitu loh. Harmoni itu seolah-olah selesai. Sama juga tatkala kita lihat Pak Prabowo masuk ke Jokowi dianggap selesai, padahal di bawah akar rumput kan tidak selesai juga. Nah, oleh karena itu tradisi menang kalah itu dalam pemilu saya kira hal yang biasa, ya kan. Yang kalah ya mengambil posisi menjadi oposisi harusnya. Yang menang silakan untuk mengontrol kan terus menerus. Tapi kan perilaku behavior politik kita belum sampai kelasnya seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini menjadi problem. Bahkan kalau kita sekjen PKS akan kasih karpet merah begitu. Bukan berarti kalau kita mengambil jalan yang berbeda oposisi menjadi buntu dialog. Enggak. Seharusnya dialog tetap boleh, komunikasi politik tetap boleh, tapi sikap dalam hal tertentu berbeda. Harusnya seperti itu. Kalau Masyumi itu, kalau kita tradisi Masyumi itu tradisi yang disebut oleh Bang Egy tadi adalah tradisi tadi disebut konflik. Tradisi konflik. Dia ya seperti itu. Tapi dalam konteks komunikasi politik, dalam konteks pergaulan politik, dalam konteks silaturahmi nggak menghalangi, ya seperti itu tidak menghalangi. Nah, hal ini yang harus dibangun, betul. Tidak perlu Prabowo untuk mengambil semua. Ya silakan aja yang partai-partai pendukung Prabowo ini
tunaikan kewajibannya nanti kalaupun nanti jadi dilantik ya, karena kita belum tahu ada global, geopolitik dan macam apa perang ya, masih ada 6 bulan, masih ada perang dunia ini jadi atau enggak kan banyak persoalan ya. Kalau kata Rocky Gerung, kalau terus-menerus dolar ini semakin anjlok, Joe Biden manggil dolar seluruh dunia ya kan, berarti kalau dolar sudah dipanggil balik ke Amerika berarti kan menjadi persoalan, dan daya tahan ekonomi kita rapuh. Kenapa daya tahan ekonomi kita rapuh? Karena selama 9 tahun apa yang dijanjikan Pak Jokowi itu tidak terbukti. Ya, di bidang ekonomi. Katakan dia menyatakan bahwa ingin menjadikan kurs rupiah itu gagah. Ya, ternyata kurs rupiahnya tetap meroket, rupiahnya anjlok seperti itu kan. Dia ingin pertumbuhan yang 2 digit nggak pernah tercapai pertumbuhan 2 digit. Artinya Pak Prabowo itu menurut saya akan membuat beban berat. Apalagi kata saya setuju sama Rocky, beban yang terberatnya ini adalah adanya di Pak Jokowi, di Gibran. Ini beban beratnya akan dipikul bersama nih. Bagaimana dia menyelesaikan yang persoalannya seperti. Nah, oleh karena itu kembali lagi kepada Anies, prediksi ini kan ada relawan-relawan ini kan mau mendorong Anies bentuk ormas. Ya kan, ada bentuk partai, sudah bahkan ada partai perubahan katanya. Sudah ada di media sosial. Saya sarankan ya Anies, kalau saya tidak gampang membentuk partai. Kita ini udah pengalaman. Tidak gampang. Berdarah-darah. Walaupun kalau kata Pak Hari, ya harus tampil dong. Jangan mau enak di ujungnya saja. Dia harus tampil memimpin partai, ya kan, atau diriin bagaimana konsolidasi. Saya setuju dalam konteks itu. Tapi tidak harus membentuk yang baru. Tidak harus membentuk yang baru. Dia silakan saja. Anies, apakah dia mau melihat bahwa dia masuk ke dalam yang namanya, dia kan sudah menjadi pemain politik praktis. Dia kan sudah menjadi binatang politik istilahnya, itu kan sudah pemain politik lah. Dia kan udah calon, udah jadi gubernur dan calon presiden, tinggal dia pilih saja, ya kan. Ada PKS, bergabung dengan PKS, ya seperti itu. Nah, apakah ada Masyumi? Nanti dulu. Apakah PKS juga akan memberikan ruang? PKS apakah akan memberikan ruang Anies menjadi presiden PKS? Seperti itu. Iya, kan contoh, atau kembali ke Nasdem, kembali ke PKB, atau dia kembali kepada akar sejarahnya, akar kakeknya, kembali ke Masumi. Jadi kalau mau bentuk-bentuk baru, apalagi itu relawan itu modal semangat, kakeknya Anies Masumi. Masumi dong, Menteri Penerangannya Masumi, gitu loh. Baswedan. Nah oleh karena itu menurut saya. Jadi kalau dia nggak ke Masumi, ngingkari sejarah. Ya itu jadi prediksi. Pemotong alur sejarah. Jadi dia memotong arus sejarah. Biologis, Dia biologis dan ideologis. Kalau saya ini kalau biologisnya bagus, tapi historis. Historis. Kalau saya ini adalah kakek saya Masumi juga, tapi bukan elit Masumi. Bang Egy juga mungkin kakeknya juga bukan elit Masumi, gitu. Dia elit Masumi. Air Baswedan itu. Makanya di gambar kita ada Menteri Penerangan. Dia dulu kakek dia. Dulu dia Partai Arab. Tapi setelah merdeka Partai Arab dibubarkan, dia bergabung dengan Masumi. Menjadi tokoh Masumi Pak Anies Baswedan itu. Nah, tinggal dia pilih seperti itu. Dia harus, tidak boleh Anies dianggap orang dia hanya mau di ujung. Dia bangun harus kekuatan. Berhentilah membangun yang namanya kerumunan politik. Nah, itu satu. Yang kedua dalam rangka itulah maka saya kira pilihannya, apakah prediksinya Anies ini dia akan membangun kekuatan politik untuk mempersiapkan diri menjadi Capres 2024, atau dia mengambil peluang jangka pendek. Nah, peluang jangka pendek ini kan pilkada DKI. Ini sudah ada yang mengendorse gitu. Bahkan Nasdem juga mengendorse. PKB saya dengar-dengar juga seperti itu. Kenapa? Karena PKB mendapat dampak dari Anies luar biasa juga. Naik suaranya. Di DKI itu nggak pernah ada PKB itu, setahu saya sama reformasi mendapat kursi anggota DPR di beberapa nanti. Sekarang dia dapat, bahkan di jalur yang sangat sulit orang untuk tembus, bahkan Nasdem pun tidak tembus. Pak Ahmad Ali dengan jumlah resource yang cukup besar, PKB bisa lolos di dapil yang nama Jakarta Timur. Itu hanya 6 kursi itu.
Itu istilahnya kalau apa namanya yang pancang itu udah paku bumi itu, nggak bisa bergerak. Itu suaranya PDIP 2 kursi, PKS 2 kursi, 1 PAN 1 Gerindra. Itu betul-betul paku bumi. Tapi digoyang oleh PKB, rontok itu kursi PDIP 1. Diambil 3 juga. Ya, 3 juga. ya. Nah jadi menurut saya hal itu yang mungkin harus dipertimbangkan. Anies efek. Anies efek harus kita akui. Koktail, ya. Ada koktail efek itu ya kan. Walaupun PKS tidak banyak dampaknya. Tapi nampaknya dia akan ninggalin Anies. Karena udah mau kasih karpet merah juga. Enggak, kan mereka kalau kelihatannya kalau Anies mau ambil DKI mereka akan endorse. Saya dengar seperti itu. PKB ya. Nah, cuman persoalannya, nah ini apakah orang melihatnya Adinda bagaimana dalam perspektif anak milenial Gen Z ini kan apa dari capres bukan apa keturun atau enggak tuh Bang Egy, terus turun lagi melorot menjadi cagup. Apakah orang tidak mengatakan bahwa ini hanya mencari jabatan, mengejar-kejar jabatan seperti itu loh? Kenapa dia tidak? Kalau saya jadi Anies dan Anies pernah menyatakan tidak. Kalau saya tidak ambil gubernur DKI, walaupun orang ini DKI ini adalah orang Indonesia ketiga, nggak juga, ya kan? Nggak juga seperti jadi dia, tapi dia membangun konsolidasi kekuatan, kan tidak harus ada struktur pemerintahan. Dia bangun betul 5 tahun ini kekuatan tak melalui kita berharap bisa Masumi atau partai lain, dia bangun kekuatan menjadi oposan, seperti itu. Dia jadi oposan, dia tetapkan banyak sekali di kita tinggal menjadi oposan itu gampang. Tidak sulit sekarang menjadi oposan. Tinggal kita buka janji-janjinya Prabowo, terus kita mulai memplototi janji-janji. Contoh, janji yang terdekat itu katanya, ya kan mau makan gratis, makan siang dan susu, sekian itu. Ya kita tagih, bisa nggak makan siang ini bisa seperti itu? IKN juga. Nah IKN kan dia agak ini sudah ada jawaban dari Yuhandono itu, daripada uang IKN mendingan kita bangun untuk makan siang. Memang IKN itu ambisi pribadinya Jokowi saja. Memang tidak visible gitu. Membangun ibu kota dan banyak gagalnya. Ini menunjukkan akan jadi proyek mangkrak. Jadi menurut saya prediksinya ada beberapa macam tadi. Kalau dia mau betul terjun menjadi politik, ada 2 alternatif. Tidak usah mendirikan, saran saya berat mendirikan partai. Terus siapa mau tokoh-tokoh mendampingkan seperti itu? Masuk ke dalam partai yang sudah ada. Masumi ya. Contoh, kalau dia mau masuk yang partai yang sudah ada di parlemen, ya masuk di PKS. Persoalannya apakah PKS membuka ruang? Ya kan, membuka ruang memberikan tempat kepada Anies. Langsung kan Anies nggak mungkin menjadi. Langsung Anies menjadi presiden PKS. Nah, kalau di Masumi kita berikan ruang kalau dia mau. Nah, dia kan mau ketua majelis suro, mau ketua umum, nah kita buka ruang. Tapi jangan melihat kecilnya dulu. Wah Masumi kecil, jangan lihat. Apalagi tapi, udah nggak ada threshold. Tapi dia harus lihat bola ini, dia akar sejarah, dia bisa bentuk, tidak akan menjadi besar. Dan itu kakeknya dia bisa melakukan konsolidasi dengan kawan-kawan EPI. Oh besar itu, bisa dengan bisa atau langkah merayu Partai Umat gabung Pak. Saya kira ada 3 opsi. Kalau memang dia tidak mau PKS, bagaimana dia menyarankan untuk melakukan gabungan bersama? Ada Masumi, ada Umat, ada Pelita, ada PPB. Nah, seperti itu. Kita bukan PBB, PPB. Ya, Partai Pemersatu Bangsa. Gitu. Jadi itu yang kedua saya kira masuk. Nah, untuk pilkada saran saya pikir ulang. Kalau saran saya tolak. Itu merendahkan moral. Jadi dia pemuja jabatan jadi. Jangan. Afandi Ismail, kira-kira gimana prediksi Anies ke depan? Apakah memang sama seperti ini atau mungkin milenial lain lagi enggaknya? Gimana? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dari perspektif milenial ya, khususnya kalangan milenial yang kemarin mendukung, memperjuangkan Mas Anies untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya tentu saya kira sebagian besar milenial dan Gen Z melihat Mas Anies ini kan sebagai sosok yang tidak saja intelektual,
kemudian juga tidak saja memiliki kemampuan di dalam berargumentasi, berdialog, komunikasi, tetapi juga melihat beliau sebagai tokoh yang gesturnya baik, penampilannya baik, dan itu bisa kita saksikan di banyak kesempatan. Termasuk kemampuan beliau bisa kita lihat bagaimana visi misi program di dalam serangkaian debat-debat capres cawapres beberapa waktu yang lalu kan. Ya cuman hari ini kita lihat seperti yang sudah sama-sama kita lihat hasil di Mahkamah Konstitusi terakhir kan belum rezeki, meskipun kita tahu juga bahwa demokrasi kita hari ini adalah demokrasi yang ugal-ugalan, demokrasi yang kriminal, demokrasi yang transaksional, brutal. Dan gila. Nah, itulah tadi yang dikritisi oleh Bang Egy dan juga Bang Yani, bahwa mestinya sedari awal harus ada perlawanan kan gitu, bukan melawannya di akhir. Oke, saya tidak akan mengulas itu. Nah, sehingga dengan perwajahan yang demikian ideal dari sosok Mas Anies di kalangan kawan-kawan milenial dan Gen Z, terutama pendukung Mas Anies kemarin, maka saya kira Mas Anies ini tentunya akan dilirik oleh banyak pihak. Ya dalam konteks kontestasi politik Pilpres kemarin, saya yakin pasti Prabowo juga melirik Mas Anies kan gitu. Ini prediksi ya, analisa ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Jokowi 2019 kan. Pasca terpilih karena hanya head to head dengan Prabowo waktu itu. Lalu kemudian tidak lama berselang, bukan hanya Sandiaga, tapi Prabowo juga direkrut menjadi bahagian daripada kabinet Joko Widodo. Nah, saya kira pola ini juga akan dilakukan oleh Jokowi. Oleh Prabowo. Ya, yang paling mungkin adalah ajakan untuk menjadi menteri di kabinetnya Prabowo Gibran kan? Karena inilah karakteristik demokrasi kita hari ini, yang tentu sangat berbeda dengan konstruksi konseptual yang ideal dari demokrasi yang tadi dikatakan oleh Bang Yani, bahwa menjadi oposisi itu pun juga adalah hal yang terhormat kan gitu. Tapi kita melihat praktikalisasi demokrasi di Indonesia, katakanlah sejak 10 tahun terakhir ini, justru rezim penguasa ini tidak ingin adanya oposisi kan gitu. Baik itu partai-partai yang kemudian ada di parlemen maupun gerakan-gerakan ekstra parlementer pun sebisa mungkin digoda, dirayu, diberikan iming-iming untuk tidak menjadi oposisi. Nah, inilah karakter demokrasi kita yang saya katakan tadi tidak ideal. Karena kalau ini yang terjadi dan ini sudah terjadi, maka yang dikatakan oleh Abraham Lincoln tentang demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan oleh rakyat, ya kan, dari rakyat dan untuk rakyat, itu tidak terwujud. Nah, hari ini yang terjadi adalah pemerintahan dari penguasa Jokowi oleh penguasa Jokowi dan untuk penguasa Jokowi dan antek-anteknya. Inilah kita sebut dengan dinasti politik yang terang benderang terjadi. Nah, sehingga kaitannya dengan hal itu tadi disinggung soal apakah terkait mengenai Pilgub DKI gitu ya, dan pemilu kada di beberapa wilayah secara serentak ini dalam tahun 2024 ini, maka saya melihatnya begini, Mas Anies ini kan, kalau perspektif saya, beliau orang yang selalu mengukur, kan gitu ya, berhati-hati, betul nggak Bang ya? Jadi bertindak tidak reaksioner, ya kan gitu. Kemudian selalu berhitung maslahat mudaratnya, terutama bagi dirinya sendiri, dan itu sah-sah saja. Bahkan sebagai seorang politisi, kata beliau tadi, beliau ini sudah terjun sebagai praktisi kan, sebagai politisi, meskipun belum punya partai politik, tapi kan sudah maju sebagai pilpres dan levelnya sudah tokoh nasional, dan itu ditegaskan oleh PKS beberapa waktu yang lalu kan. Nah, sehingga
Ya kalau saya pasti Mas Anies akan berhitung. Jadi kemungkinannya begini, kalau kemudian beliau quote and quote menurunkan levelnya, ikut kembali di dalam kontestasi pilkada Pilgub DKI, apakah itu nanti yang mengusung adalah PKB atau mungkin partai-partai yang lain, maka saya kira saya sebagai pendukung Mas Anies gitu ya, dan punya harapan besar kepada beliau mewakili anak muda. Ini harus dihitung baik-baik, karena jangan sampai kemudian masuk bertarung kembali dan kalah, kan gitu. Ini yang harus dijaga gitu loh. Nah, begitu pula halnya, dan sangat mungkin dikalahkan. Ya, kalau kita melihat dari hasil Pilpres kemarin kan DKI kalah kan beliau. Ya, bahwa itu ada kecurangan terlepas daripada itu semua, kan gitu ya. Maka saya sebagai anak muda yang melihat Mas Anies ini tokoh bangsa gitu ya, dan perjuangan ini belum berakhir, itu juga aspirasi dari relawan-relawan. Saya, Bang Yani, Bang Egy ini dulu kan juga berjuang bersama, dan sampai sekarang pun masih banyak berinteraksi dengan relawan. Di tengah kegalauan partai politik pengusung beliau kemarin gitu ya, ya itulah karakter partai politik yang pragmatis, oportunis kan gitu. Nah, semangat relawan ini, trust yang diberikan oleh relawan ini, pejuang-pejuang tanpa pamrih ini harus dijaga oleh Mas Anies, karena jangan sampai langkahnya sama seperti Prabowo, kan gitu. Artinya menteri nggak mungkin. Bagaimana umat Islam, bagaimana rakyat Indonesia 2019 menaruh harapan besar kepada Prabowo. Begitu Prabowo masuk, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sekarang pun dia mengamini Gibran sebagai wakilnya. Karena kenapa? Karena mungkin dia membaca bahwa tanpa begitu ambisi kekuasaannya tidak bisa terwujud. Apakah ini juga akan dilakukan oleh Mas Anies? Saya kira ya itu kembali kepada beliau. Tapi bahwa kita rakyat yang berjuang, yang menginginkan perubahan, ya kalau saya menjadi oposisi itu terhormat, kan gitu. Artinya menteri no. Ya, nggak penting lah. Jadi gini, saya sambung lagi. Ya. Gini. Bentar. Ini waktunya kita terbatas. Ya. Artinya kita berharap sekali diskusi ini terus bisa panjang gitu ya. Tapi juga ada endingnya. Nah, tapi ada batasnya. Maksud saya gini, ini mungkin nanti kasih closing lagi ya, mungkin 1 menit. Karena pendapat ini tentu tadi juga belum selesai, semuanya belum selesai, masih bisa dilanjutkan lagi. Nah, silakan nih, sekarang ke Bung Yani, gimana kira-kira? Ya, yang paling penting itu kan orang itu kan dinilai ya konsistensi. Kalau bahasanya Bang Egy, 3C tadi. Iya. C yang pertama confidence. C yang kedua komitmen. C yang tiga konsisten. C yang tiga konsisten itu gini maksud saya. Kan di dalam debat itu Mas Anies itu banyak sekali orang yang tidak kuat. Iya kan? Untuk menjadi oposisi. Itu kan dia menyindir Pak Prabowo sebenarnya. Karena Pak Prabowo mengambil tawaran menjadi menteri seperti itu. Kalau diambil, bagaimana dia mau running 2029? Artinya dan dia ini udah asas kepatutan saja. Udah menjilat sendiri. Ya, itu asas kepatutan. Dia bagian dari kabinet. Terus Pak Prabowo, andai Pak Prabowo mau mencalon lagi, dia mau mencalon, kan dia harus mundur dong. Azas kepatutan itu berarti dia mau mencalon program-program presiden yang ada di dalamnya dong. Gitu seperti itu kan. Masa kalau dia mau melanjutkan dia nggak perlu maju. Kan dia artinya dia menjadi antitesis dari presiden yang ada. Kan tidak patut, tidak pantas orang bagian itu yang menurut saya kenapa Ibu Mega cukup lama tidak berdamai dengan Pak SBY. Karena Pak SBY kan ditanya mau maju atau enggak Mas SBY? Enggak katanya gitu kan. Itu kan etik moral yang memang sekarang maju. Yang selama ini memang menjadi persoalan mendasar di Republik Indonesia, sehingga kalau menggunakan bahasanya Bang Egy tidak mengalami keberkahan, tidak mengalami keberkahan. Itu adalah kenapa? Karena meletakkan etik moral itu di karpet yang paling bawah. Kalau diinjak-injak, pemilu 2019 etik dan moral itu paling jatuh titik nadir. Mulai dari putusan MK, putusan Pak Usman, itu semuanya hakimnya kenakan sanksi pelanggaran etik. KPU-nya juga melanggar etik berkali-kali. Yang terakhir ini lagi dilaporkan juga pelecehan seksual apa macam-macam ya, ketua KPU. Jadi menurut saya memang
pada tempatnya lah kalau Mas Anies membangun kekuatan baru, ya kan? Di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan. Untuk DKI nggak? Ya, nggak, apa itu? Untuk 5 tahun itu nggak lama. Ya. Jadi 5 tahun nggak lama dia betul-betul membangun baru, orang menghargai dia. Pejuang kita itu kalau melihat sejarah itu orang yang melakukan konsolidasi dan berjuang seperti itu. Nah, kita kan baru 5 tahun dia. Bagaimana perjuangan Hatta, bagaimana perjuangan Nasir dan sebagainya, itu kan semua orang berjuang. Dia tidak mengambil mau di ujungnya saja. Sehingga sekaligus juga itu membantah teori yang dibuat oleh Fahri Hamzah. Fahri Hamzah selalu menyatakan Anies maunya enak di depan saja, di ujung aja. Dia tidak mau membangun kekuatan. Nah, jadi menurut saya ya lupakan saja DKI, dia bangun kekuatan tidak lama 5 tahun itu. Kalau menang, ya kan? Kalau kalah kan tidak ada jaminan. DKI. Di dalam nasional aja rejim ini bisa melakukan apapun. Se-Indonesia. Apalagi cuma se-DKI. DKI dengan ibu kota kondisi sekarang dia akan menggelontorkan. Nah, Anies jangan lupa, karena Anies bukan dari incumbent. Ya, dia akan gelontorkan uang sebanyak, karena putusan Mahkamah Konstitusi kemarin tidak menghukum. Yang itu walaupun dia menyatakan putusan Mahkamah urusan bansos ini betul-betul ada korelasi dan sebagainya, cuman kata MK kita belum punya protokol untuk menghukumi itu. Ya, hukumnya cukup aja terbukti. Padahal kan hakim harus menemukan hukum. Oh iya, jadi menurut saya ancaman buat finding. Jadi jangan tergoda dengan dorongan-dorongan orang seperti itu. Jadi kalau saya, kecuali buat kekuatan baru. Satunya memang Anies harus membangun kekuatan politik, bukan membangun kerumunan politik seperti itu. Oke, kalau Bung Egi gimana? Ini dulu. Oh, ini dulu ya. Oke. Kira Anies ada. Ya, sebagai closing statement anak muda ini sebagai pelanjut estafet kepemimpinan bangsa. Yang kita butuhkan hari ini adalah teladan dari para senior kita, khususnya yang ada di elit, bagaimana memberikan edukasi politik yang konstruktif kepada anak muda. Jangan sampai meninggalkan jejak-jejak destruktif dalam konteks kita berpolitik. Dan hari ini terjadi. Contohnya begini, ini yang sangat kita sayangkan. Baik itu partai-partai pendukung 01 kemarin maupun partai-partai pendukung 03, ini challenge. Apakah Anda konsisten menjadi oposisi atau tergoda bergabung ke dalam kekuasaan? Kalau saya ditanya harusnya konsisten. Kenapa? Karena selama proses pilpres sampai akhir di MK, narasi yang selalu kita lontarkan adalah kecurangan, TSM, kan gitu. Dan itu sebenarnya diakui oleh semua pihak, ya kan? Nah, ini akan menjadi sangat memilukan dan memalukan kalau kemudian kita melontarkan itu, melawan itu, lalu kemudian dikalahkan dengan sebuah grand design kekuasaan, lalu kita gabung karena tidak ingin menjadi oposisi. Kan berarti kita tidak konsisten gitu loh. Dan ini akan menjadi satu pretensi buruk buat sejarah demokrasi. Akhirnya demokrasi hanya tinggal nama doang gitu loh. Jadi anak muda akan bilang bahwa ya kalau kamu punya uang, kalau kamu anak pejabat, anak presiden, anak menteri, kamu bisa menjadi apa saja. Tidak perlu berdarah-darah menjadi aktivis, tidak perlu berdarah-darah baca buku, tidak perlu diskusi kemana-mana, menimba ilmu, membangun idealisme, ya kan? Kalau kamu bukan dari anak pejabat, ya kamu hanya akan menjadi Pelengkap penderita, pelengkap saja. Nah ini kan faktanya demikian, ini hari ini terjadi. Nah ini yang mau kita lawan. Makanya ya melanjut dari yang dikatakan oleh Bang Yani tadi, kekuatan politik yang benar-benar kuat itu harus dibangun oleh Mas Anies, kan gitu. Dan saya kira kalau kita mau jujur masih banyak orang yang menaruh harapan besar kepada Mas Anies. Bikinlah poros perubahan misalnya kan. Ya, itu saya kira ini yang dinanti oleh semua pihak. Karena kita tahu bahwa kita bisa pastikan kalaupun nanti Oktober Prabowo Gibran dilantik, maka saya kira di tengah situasi global yang hari ini terjadi, kemudian sekarang kita sudah rasakan kan, rakyat juga sudah merasakan harga-harga sembako tidak kunjung turun, kan gitu.
kemudian ditambah dengan kenaikan kurs rupiah yang dolar yang semakin tinggi, rupiahnya melemah. Nah, ini saya kira tidak akan membuat pemerintahan Prabowo Gibran nyaman selama 5 tahun, kan gitu. Nah, kalau kemudian Anies ada di dalam, berarti kan orang akan menjustifikasi bahwa Mas Anies menjadi bahagian daripada kekuasaan yang mengaminkan politik dinasti. Ya, lalu kemudian nanti 2029 akan membangun narasi baru. Ini akan membuat rakyat iya, sama seperti justifikasi rakyat kepada Prabowo. Dulu bagaimana rakyat menaruh harapan kepada Prabowo, tapi begitu Prabowo tidak betah menjadi oposisi, maka rakyat ya, karena kalau mau jujur, kalau Pilpres ini mau jujur tanpa ada intervensi kekuasaan, ya saya rasa Prabowo Gibran tidak akan menang, kan gitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana tinggal Mas Anies dengan kekuatan personalitinya menggerakkan kesadaran politik rakyat bahwa 2029 kita bisa melawan ambisi kekuasaan, karena saya yakin pasti Gibran tetap akan punya ambisi itu, Jokowi dan keluarganya, atau mungkin juga Prabowo dan sebagainya. Nah, ini yang harus diyakinkan kepada rakyat. Jangan sampai melemahnya Mas Anies itu akan semakin membuat demokrasi kita menjadi semakin menurun. Sekarang aja udah rusak gitu. Iya. Kalau misalnya Mas Anies salah langkah ya, jadi rusak. Nah, inilah yang kemudian menegaskan bahwa Bang Egy tidak sepakat dengan demokrasi, harus syariat Islam. Nah, gitu. Bang Egy, silakan. Ya begini, dalam perspektif ajaran Islam ada di surat Az-Zumar, surat 39 ayatnya 39. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dalam ayat itu, berbuatlah sesuai kedudukanmu. Ini menarik menurut ilmu hukum saya, sekaligus ilmu politik. Saya bikin buku, ada namanya Islam Fungsional. Anies kan orang Islam, bagaimana memfungsikan Islamnya? Nah, lewatlah kedudukan. Karena dalam teori kedudukan, teori fungsi itu ada 3 elemen yang mendasarinya. Satu, integritas. Nah, integritas ini kalau diterjemahkan secara detail 3C tadi. Dia confidence dengan Islam, sangat yakin, no doubt, nggak ada ragu. Dia bangga dengan Islam, ijhadu bi ana muslimin, gitu. Kemudian dia berkomitmen. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu komitmen kita sebenarnya. Ibadah, hidupku, sholatku, matiku untuk Allah. Itu komitmen. Dia ada nggak komitmen itu? Kemudian konsistennya itu adalah istiqomah. Dia betul-betul nyaman dengan Islam, komitmen dengan Islam, dan dia konsisten untuk menegakkan hukum-hukum Allah tadi. Karena saya ingat omongan Buya Hamka, untuk apa kamu berkuasa tidak mampu menegakkan hukum Allah? Untuk apa? Menambah dosa, ujung ceritanya neraka, ya, tidak berkah. Karena kekuasaan itu atau jabatan itu pada akhirnya bisa jadi penyesalan. Di awalnya aja enak sekali dapat segala macam fasilitas dan lain sebagainya, tapi ujungnya itu bisa penyesalan. Saya bertaruh misalnya siapa yang sekarang masuk penjara itu, si fulan lah, sebulan nggak usah kita sebut ya. Kalau dia tahu ujungnya masuk penjara, dia nggak mau jadi menteri atau jadi pejabat atau jadi gubernur, atau dia nggak mau. Ya, karena tahu. Nah, problem seriusnya kita nggak diberitahu oleh Allah akhir hidup kita itu seperti apa nasib kita itu. Karena di ayat lain saya lihat, ketika aku perlihatkan azabku, baru dia beriman. Contohnya Fir'aun. Orang nggak banyak menduga bahwa Fir'aun itu sebenarnya Muslim. Akhirnya itu diterangkan di surat Yunus. Ada, nggak main-main itu. Dia tenggelam, tapi waktu mau tenggelam dan akhir dia menyatakan taubat kepada Allah. Ada, buka ayat 90, 91, 92 surat Yunus itu. Karena sebelumnya ayat 88-nya didoakan oleh Musa.
supaya dibinasakan Firaun itu. Itu doa Nabi Musa. Nah, jadi sekarang kita masih Asumi dan lain-lain masih belum punya kekuatan. Kita punya kekuatan sebenarnya doa. Bangun aja tiap malam tahajud. Tumbangkan rejim yang nggak bener nih, yang brengsek ini. Kan doa nggak ada yang nangkep, pas doa ditangkep. Apalagi tahajud. Doa aja ini. Jadi si brengsek ya? Iya, si brengsek aja yang harus ditumbangkan oleh Allah, bukan oleh kita. Nanti Allah caranya sendiri gitu. Nah, poin ini ada pada Anies karena dia hari ini yang dukung dia lebih dari 40 juta. Setahu saya 40 juta 900-an. Hampir 41 juta yang dukung dia. Sah itu hasil dari hitungan KPU. Itu udah melampaui berapa partai itu. Luar biasa. Itu dicurangi kalau nggak dicurangi. Nah, itu pun dicurangi coba. Kalau nggak dicurangi, ya Allah, luar biasa itu. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan dua sahabat saya ini itu yang terbaik. Tapi ada satu problem psikologi. Mungkin dia nggak berkenan sama Mas Sumi, mungkin nggak berkenan sama PKS. Dia kan sisi lain egonya tinggi sekali, saya tahu gitu. Saya 10 tahun di atas dia. HMI waktu dia baru masuk saya udah jadi ketua PB HMI. Ya. Iya. Jadi dalam perspektif ini saya saran dengan penuh sayang dengan Anies. Sudahlah, jadilah kamu jati dirimu sendiri. Nggak usah masuk partai, nggak usah apa. Tapi peranmu, kedudukanmu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan kapasitas dirinya itu. Dengan integritas yang dia punya, dengan otoritas yang dia punya, dengan kapasitas yang dia punya. Karena kan di Indonesia sekarang yang dilihat bukan kapasitas, tapi isi tas. Nah, oleh karena itu closingnya adalah Anies yang terhormat, saya sayang dengan Anda. Jadilah diri Anda dan betul-betul sesuai konsep yang Anda buat. Mau memutuskan keputusan itu Anda langsung ukuran utamanya keadilan, baru aspirasi, kemudian yang terakhir soal pendekatan yuridisnya. Dia contohkan dalam bangun jalan di DKI, itu saya hormat itu. Dia bangun jalan langsung pempronya itu diajak dialog, kamu harus mikirkan jalan yang berkeadilan. Bingung pempro, kok jalan apa urusannya jalan berkeadilan? Nah, hadis terangkan, orang ada jalan kaki, ada naik sepeda, ada naik motor, ada naik mobil. Kenapa kamu yang pikirkan cuma naik mobil? Itu hebat di situ. Visi yang tajam, saya suka gitu. Makanya saya dukung dia. Dalam konteks ini, jadilah dirimu untuk berbuat yang bisa menciptakan keadilan itu. Nah, itu aja dia nggak usah jadi apa-apa deh. Tapi dia udah didukung oleh 40 juta lebih itu kan udah satu modal sosial itu yang besar, yang dahsyat, yang nggak dipunyai oleh siapapun dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu yang terakhir dengan hormat pesan moral yang dari Buya Hamka tadi. Karena waktu dia jadi gubernur punya kekuasaan jadi kepala daerah, hukum Islam nggak tegak. Jangan lagi dia terpengaruh oleh politik identitas. Jangan lagi terpengaruh dia turunan Yaman segala macam, nggak ada urusan. Ini Indonesia, dasar negaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Allah. Di mana Allah disebut? Di Mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah. Dan Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Tadi kan Adinda Fandi nanya bagaimana perspektif penegak. Ini dari sini. Bukan berarti merubah jadi negara Islam. Itu para bloon pemuja demokrasi yang nggak ngerti hukum gitu loh. Jadi dengan dasar negara kita ini Allah punya hukum namanya hukum Islam. Yang menjalankan adalah Presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, 21 UUD 45. Disitulah kewenangan dia bisa membuat tegaknya hukum Allah. Baru Allah redo, baru Allah suka sama dia. Ya, insya Allah. Kalau enggak, jangan tiba-tiba melejit bikin program Indonesia Adil Makmur, nggak bisa. Islam maunya itu surat Al-Araf ayat 96.
barokatin fi samawati. Jadi keberkahan dari langit dan bumi akan Allah kasih kalau kamu beriman dan bertakwa. Al-Araf itu dia sebenarnya. Kalau nggak mau perhatikan Quran, ya udah jangan beriman kau. Ya, nggak aku dukung juga, nggak lah. Diazab Allah mana. Saya kira gitu. Semoga ini berkenan, walaupun nggak enak didengar, tapi ini enak dalam pandangan hati yang beriman. Amin. Insyaallah. Izul Islam wal Muslimin. Amin. Sesuai lagu Mas Sumi tadi, luar biasa. Luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bung warahmatullahi. Meki, terima kasih Bung Ahmad Yani, terima kasih Bung Afandi Ismail, pemirsa Mas Sumi TV dan Ahmad Sumi Channel serta beberapa channel yang live streaming pada sore hari ini kita akhiri. Dan tentunya kita berharap untuk like, subscribe, dan juga share dan komen supaya acara kita terus berkembang dan juga topik hari ini luar biasa hebatnya dengan pembicara-pembicara yang juga hebat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.